Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with dengan pesona pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Komodo dan Pulau Padar. Ada juga Desa Liangdara yang syarat dengan eksotisme budaya. Di sini, tari caci menjadi daya tarik utama. Sebelum menikmati pertunjukan seni tari caci, saya disambut di depan kampung dengan upacara penyambutan yang menerapkan protokol kesehatan. Curu, upacara penyambutan, bertujuan agar tamu merasakan kedekatan secara emosional dengan warga lokal, sekaligus menjauhkan tamu yang datang dari hal yang tak diinginkan. Prosesinya disampaikan dalam bahasa Manggarai. Terima kasih, Lami. Saya pun mendapat suguhan pautua sebagai simbol kekeluargaan. Untuk menuju Desa Liangdara, waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 45 menit atau 21 km dari ibu kota Labuan Bajo. Desa yang terletak di Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini memiliki budaya yang lekat terhadap sistem adat. Tari caci adalah tari perang antar sepasang penari laki-laki. Dengan cambuk yang terbuat dari kulit kerbau yang dikeringkan, penari penyerang berusaha memecut lawan. Sementara seorang penari lainnya yang bertahan menangkis lecutan cambuk lawan dengan perisai atau toda yang juga terbuat dari kulit kerbau yang dikeringkan. Tari ini menunjukkan sifat-sifat kesatria tanpa menimbulkan rasa dendam kepada lawan mainnya. Permainan tradisional Rangku Alu juga tak kalah seru. Kelompok yang mendapat giliran bermain harus melompat di sela-sela bambu sesuai irama musik untuk menghindari jepitan. Jika terjepit, maka kelompok yang mengetuk-ngetukkan bambu dapat mengambil alih permainan. Dan sebaliknya, kelompok yang semula bermain bertugas mengetuk-ngetukkan bambu. Tari-tari ini dimainkan saat syukuran musim panen, pernikahan, dan untuk menyambut tamu. Pada awalnya di desa ini hanya ada satu sanggar, tapi kemudian bertambah menjadi 4 dan memiliki niat yang sama untuk melestarikan seni dan budaya Manggarai. Perkembangan ini menjadi salah satu indikator Liangdara mengantongi sertifikasi desa wisata berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2020. Ya, masyarakat menyadari bahwa dengan melestarikan budaya ini, salah satu poinnya bisa mempertahankan budaya-budaya luhur yang ada. Yang kedua, budaya ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemasukan perekonomian masyarakat. Selain budaya, kekayaan alam yang indah juga menjadi potensi wisata Liangdara. Terutama karena letaknya di kaki Gunung Beliling. Untuk menuju goa dan air terjun Liang Kantor, saya harus trekking sepanjang 1 km. Naik turun di kebun dan hutan adalah medan yang saya lalui bersama pemandu wisata selama sekitar 45 menit. Debit air terjun Liangdara bergantung pada musim. Jika musim hujan, debit air akan deras. Wisatawan pun bisa mandi dan berenang. Menjadi desa wisata yang fokus pada wisata budaya, pendapatan utama desa berasal dari sektor pariwisata. Pada 2019, pendapatan desa sekitar 700 juta rupiah. Setelah pandemi melanda pada 2020, pendapatan menjadi sekitar 70 juta. Dan hingga pertengahan 2021, sekitar 21 juta saja. Setelah adanya pandemi pula, masyarakat kembali bertani di kebun kopi, salak, kemiri, dan lainnya. Namun jika kondisi membaik, mereka akan kembali menerima kunjungan wisatawan, menyambut sektor wisata yang kembali bergairah. Dari satu sisi kita pertahankan dari sisi budaya, tradisi. Artinya
kita coba kembangkan dari pola kebiasaan masyarakat adat itu menjadi sebuah sektor pariwisata. Kemudian bagaimana produk-produk pertaniannya itu menjadi juga andalan dalam pariwisata kita. Perkembangan pariwisata yang menjanjikan telah menumbuhkan harapan masyarakat akan besarnya manfaat dari sektor pariwisata. Salah satu warga menambah penghasilan dari penyewaan homestay. Di desa ini terdapat 77 kamar dengan harga rata-rata Rp250.000 per malam. Dengan tinggal di sini, wisatawan bisa merasakan suasana desa dan menjadi seperti warga liang darat. Jangan khawatir, karena homestay ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Kalau mau makan di tengah hutan, ada restoran Flores tradisional berbasis komunitas bernama Dapur Tara. Bahan-bahan menunya diambil dari kebun organik milik restoran atau dari petani sekitar. Salah satu menu andalan di sini adalah ayam asap. Ayam asap atau manuk cuing dalam tradisi kuliner Manggarai dibuat dari bahan yang sangat sederhana. Daging ayam yang sudah dipotong direndam dalam air garam dan tanaman asam selama sekitar 2 jam, kemudian diasap selama 1 hingga 2 jam. Menu ini tak hanya nikmat, tapi juga ada cerita di baliknya. Jadi, pada zaman dulu tidak ada listrik, dan untuk mengawetkan daging harus diasap seperti ini. Ayam asap rasanya gurih, dipadukan dengan nasi rempah yang kaya akan rempah-rempah, dan sambal nanas yang asam dan manis. Perpaduannya mantap. Kemudian ada yang unik lagi nih. Tempat makan yang saya gunakan ini terbuat dari kulit maja. Sebelum meninggalkan liang darat, saya mampir ke tempat oleh-oleh, yaitu Kerajinan Anyaman dan Kain Tenun. Kerajinan anyaman yang dibuat dari daun pandan selama sekitar seminggu menghasilkan tikar, topi rea, tas, kotak tisu, dan dompet. Perajin menjualnya mulai harga Rp50 hingga Rp150.000. Nilai seni menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki masyarakat yang harus dipertahankan. Sebelum pandemi, kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di desa. Kerajinan saya tempatkan di tempat mereka, sehingga pada saat ada tamu dipromosikan. Ada lagi kerajinan kain tenun bernama songke dengan ciri khas warna dasar hitam dan motif berwarna cerah atau kontras. Motif yang biasa diaplikasikan adalah mata ayam. Dalam setahun, rata-rata terdapat 2-3 pembeli. Kain songke dijual mulai dari harga Rp800 hingga Rp1,5 juta. Jika kondisi membaik, bisa membeli langsung di Desa Liang Darat. Kontribusi Anda beli kreatif lokal turut membantu masyarakat sekaligus bangga buatan Indonesia. Saya hanya mencoba sedikit saja bagian dari pembuatan kain songke karena susah. Nah, rangkaian proses pembuatan kain songke ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata di Desa Liang Darat. Pesona keindahan Desa Wisata Liang Darat tak akan ditemukan di tempat manapun, selain di Indonesia aja. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with